Oke cuy, kembali lagi sama gua Huangyan. Jadi sebelum kita ke inti videonya, gue mau ngingetin dulu nih cuy, karena video ini mengandung spoiler, pastikan kalian nonton Perfect World episode sebelumnya dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya nih cuy. Haha, ada apa dengan Akademi Abadi? Mereka mengklaim 9 binatang neter adalah yang terdepan di alam dewa surgawi dan tak seorang pun bisa melampaui Huang. Namun mereka dikalahkan oleh Huang. Apa orang Akademi Abadi tidak malu? Huang adalah saudaraku. Di kejauhan Chow Yun Seng kecil yang gemuk itu tampak sombong menggoda para pahlawan Akademi Abadi. Oh, sungguh memalukan. Kenapa mereka membiarkan 9 binatang neter pergi? Aku ingin sekali mencicipinya. Aku yakin rasanya pasti lezat jika dimasak. Dia keturunan 10 iblis. Ada berapa banyak dari mereka yang bisa kau temukan di alam semesta? Ratap seekor kelinci kecil. Semua orang kebingungan. Kinggi, Gu Jianyu dan yang lainnya tersenyum. Siapa lagi yang akan bermain? Si Hao berteriak. Hahaha, terima kasih, Akademi Tianzhen-ku menang. Seorang tetua dari Akademi Tianzhen tertawa. Para tetua dari kedua akademi menanggapi dengan senyum paksa. Akademi Tianzhen memang hebat. Mereka telah menghasilkan beberapa siswa yang luar biasa dengan bakat dan karakter seperti itu. Yang masuk akademi saya yakin mereka akan bersinar. Ya, pemuda seperti ini sangat cocok untuk tumbuh di akademi kami. Mereka akan bersinar lebih terang di masa depan dan menjadi kebanggaan akademi kami. Para tetua dari kedua akademi tertawa dan berbicara tanpa henti. Si Hao melompat dari panggung dan Kinggi, Chow Yun Seng dan yang lainnya segera bergegas menyambutnya. Aku ingin tahu benih kuno seperti apa yang akan kuterima jika aku bergabung dengan Akademi Abadi. Apakah itu sempurna? Tanya si Hao langsung. Inilah yang menarik perhatian utamanya. Tenanglah rekan Daos muda, dengan kualifikasimu akan sia-sia jika kau tidak dijodohkan dengan benih yang sangat berharga. Aku pasti akan memberimu kondisi terbaik dan memungkinkanmu mencapai puncak kultivasi. Janji seorang monster tua sambil menepuk dadanya. Tetua Akademi Dewa Surgawi terbatuk dan memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Kudengar beberapa benih kuno dari Akademi Abadi telah dipesan. Patua dari Akademi Abadi, berhentilah mencoba menipuku. Benih kuno telah dibagi oleh Raja Langit Kecil dan yang lainnya membawa pemuda ini ke akademimu lalu meninggalkannya tanpa benih harta karun tertinggi untuk digabungkan. Bukankah itu akan merugikannya? Patua dari Akademi Suci mencibir, memanfaatkan kesempatan untuk menambah penghinaan atas luka. Omong kosong, masih ada benih harta karun yang belum digunakan dan salah satunya ditakdirkan untuk murid terpilih dari Akademi Dewa Surgawi. Monster tua dari Akademi Abadi itu sangat marah. Kudengar meskipun benih itu akan berakhir di Akademi Dewa Surgawi kita, bukankah itu sudah ditakdirkan untuk anak dari keluarga abadi? Tetua kedua semakin memperkeruh suasana. Wajah monster tua dari Akademi Abadi itu memucat dan memerah. Dia menggertak giginya dan berkata, aku akan menemukan caranya. Aku akan segera menghubungi Akademi Abadi dan meminta mereka untuk menemukan benih yang sempurna. Lagi pula benih-benih itu sudah dipilih. Kau tidak bisa membuat keputusan atau mengubahnya. Kau harus mencarinya lagi, tapi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Apa kau yakin masih bisa menemukannya? Pria tua dari Akademi Suci itu mendengus, kemudian dia menatap si Hao dan berkata, nah, lebih baik tidak pergi ke Akademi Abadi. Ini banyak hal sudah diputuskan. Kau tidak akan bisa bersaing dengan mereka jika kau masuk. Kan beberapa sudah difusi, jadi di mana ia bisa menemukannya? Pak tua, pikirkan baik-baik. Apakah kau menghargai bakatmu atau hanya membuang-buang waktumu? Tambah pria tua dari Akademi Suci. Kenapa tidak pergi ke Akademi Sucimu saja? Bukankah Akademi Abadiku? Monster tua dari Akademi Abadi itu mencibir, langsung membahas poin-poin penting dan kekurangannya. Jalan duniawi saat ini menekankan kultivasi fisik, membutuhkan segala macam harta abadi tertinggi. Apakah kau bersedia melepaskan ramuan keabadian? Kau sudah memberikannya dan darah jantung naga sejati kemungkinan besar juga telah diberikan kepada orang-orang itu. Adapun esensi nirvana ponik surgawi, seseorang telah mewarisinya, jadi yang lainnya tidak mungkin jatuh ke tangan orang lain. Akademi Suciku mengembangkan sumber daya yang melimpah, harta alam yang tak terhitung jumlahnya. Kami telah menambang semua keberuntungan di 9 surga dan si Hao tidak akan ditinggalkan. Para tetua Akademi Suci menepuk dada mereka. Bisakah kau yang memutuskan? Barang-barang itu sudah dipesan. Jangan kira aku tidak tahu. Monster tua Akademi Abadi itu tertawa. Kedua Akademi Dewa Surgawi angkat bicara, meminta berbagai harta langka untuk si Hao. Kalian semua tahu anak ini sangat berbakat, tapi kalau dia masuk Akademi Abadi atau Akademi Suci tanpa mendapatkan benih kuno dan darah hati naga sejati, apa gunanya pergi ke sana? Soal kitab suci, kita juga bisa mencarikannya untuknya. Jangan khawatir, masih ada darah kekuatan tertinggi semut tanduk langit di Akademi Suci kita, bisa memberikannya pada si Hao. Dia sudah menjadi kultivator fisik, jadi ini seperti minyak mendidih di atas api yang berkorbar. Tetua dari Akademi Suci tertawa. Lupakan saja, aku dengar darah itu sangat berharga, mustahil untuk disimpan, sudah pasti sudah dipesan.
alasan, kalian hanya ingin kembali dan memintanya. Apa gunanya? Monster tua dari Akademi Abadi itu mendengus. Para senior, tunjukkan saja ketulusan kalian dan aku akan memutuskan untuk mengizinkan Si Hao melanjutkan studi, kata tetua kedua Akademi Dewa Surgawi. Mencapai keabadian adalah alam kultivasi tertinggi, tujuan akhir setiap kultivator. Jika kau tidak memilih Akademi Abadi, kau ditakdirkan untuk menyesalinya seumur hidupmu. Ini adalah bujukan Akademi Abadi merayu para kultivator berbakat. Lupakan saja, kejatuhan para dewa kuno sudah menunjukkan banyak hal. Hukum semacam itu sudah ketinggalan zaman, tak layak diabadikan dalam tumpukan dokumen kuno. Anggota Akademi Suci itu terkekeh menekankan bahwa hukum zaman sekarang adalah satu-satunya jalan tempat harapan. 10 raja bermahkota dewa abadi yang diasingkan, Lu Tuo dan yang lainnya memasuki Akademi Abadi, sementara Bai Yingchuan, Wang Xi dan yang lainnya memasuki Akademi Suci. Si Hao, apakah kau akan pergi ke Akademi Abadi? Kau baru saja mengalahkan binatang 9 meter dan kau akan bertarung dengan Raja Langit Kecil. Kau akan mendapat masalah jika pergi. Cao Yunsheng menghampiri mendesaknya untuk pergi ke Akademi Suci. Aku menunggu kabar, jawab Si Hao, ingin tahu bagaimana reaksi kedua akademi terhadapnya. Pria tua dari Akademi Suci juga telah kembali. Sama malunya dia menggosok tangannya, memukul dadanya dan berkata, kita selangkah terlambat, semua darah sejati itu telah didistribusikan. Kali ini pria gemuk Cao Yunsheng dan yang lainnya bahkan lebih tidak puas. Tetua, apa gunanya kita pergi ke Akademi Suci? Barang-barang bagus sudah didistribusikan, apa gunanya pergi ke sana? Jangan khawatir, kau akan bisa membaca semua jenis kitab suci tertinggi sebagai kompensasinya, janji lelaki tua dari Akademi Suci. Ia tak hanya menghargai kelinci kecil Cao Yunsheng dan yang lainnya, tetapi juga berharap bisa menggunakan mereka untuk memenangkan hati Si Hao. Bagaimana kalau begini? Si Hao akan tinggal di Akademi Dewa Surgawi. Akademi kita juga bisa memperkuat fondasinya hanya untuknya. Pada saat ini tetua kedua Akademi Dewa Surgawi tiba-tiba angkat bicara. Si Hao tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan tinggal di Akademi Dewa Surgawi. Ia membuat keputusan ini tanpa ragu. Anak muda, pikirkan baik-baik. Tempat yang paling cocok untuk mengembangkan keabadian di 9 langit dan 10 bumi adalah di Akademi Surgawiku. Sahabat tahu kecilku, Akademi Suci memiliki berbagai gua, harta karun suci yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan banyak sekali buku klasik. Itulah tempat yang tepat untukmu melanjutkan studimu, kata tetua dari Akademi Suci. Lupakan saja, ada begitu banyak orang berbakat di sana. Merindukanku bukan masalah besar. Aku akan tetap di Akademi Dewa Surgawi, tolak Si Hao. Tinggallah di Akademi Dewa Surgawiku untuk saat ini. Jika kita kehabisan bahan untuk diajarkan di sini, aku akan mengirimnya ke sana, kata tetua kedua. Ya, seseorang di atas telah memutuskan bahwa dalam beberapa tahun gua-gua dari ketiga akademi mungkin akan dipindahkan ke tanah abadi tertinggi yang sama. Itu akan sangat memudahkan kita untuk bertemu, kata monster tua dari Akademi Abadi setelah berpikir sejenak. Saat tiba waktunya untuk pergi, Si Hao berdiri di gerbang akademi mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman lamanya. Ia memperhatikan mereka pergi, memberikan restunya yang paling tulus. Di tengah kabut di hutan bambu, sesosok muncul, tetua agung dalam wujud aslinya. Aku memberimu 10 hari untuk memikirkan jalan masa depanmu. Temui aku setelah kau menemukannya, kata tetua agung lalu menghilang. Scene pun berganti ke Si Hao. Tubuh Si Hao bersinar redup dan sebuah benih muncul. Ukurannya berfluktuasi, tak berbentuk, memancarkan aura kacau dan memancarkan gumpalan cahaya misterius. Haruskah aku mengelola metode saat ini dulu baru mempraktikkan metode kuno, gumam Si Hao dalam hati. Tanpa benih yang tepat, hanya itu jalannya. Tetua agung berpakaian linen duduk di atas batu coklat besar memancing dengan tongkat bambu. Ia merasa nyaman dan tenang. Si Hao membungkuk dan menunggu tanpa menyela karena ia melihat sesuatu memakan umpannya. Kau datang begitu cepat, sudahkah kau mempertimbangkan jalan masa depanmu? Tanya tetua agung. Ya, Si Hao mengangguk dengan sungguh-sungguh berkata, baik, itu metode kuno maupun modern, aku ingin mempelajari semuanya. Karena aku tahu bahwa era ini kemungkinan akan layu lagi dengan semua makhluk hidup musnah, aku tidak akan menerima ini. Begitu pula tetua agung, begitu pula semua makhluk hidup di 9 langit dan 10 bumi. Yang bisa kita lakukan hanyalah memulai dari diri kita sendiri. Aku ingin menjadi lebih kuat, aku ingin mengubah segalanya. Suara Si Hao berat mengungkapkan tekadnya dan menjelaskan alasannya. Ia ingin menjadi lebih kuat lagi agar tak takut pada para penguasa dari negeri asing. Untuk mempraktikkan metode kuno, kau membutuhkan benih Dao. Sayang sekali dengan bakatmu, kau tidak memiliki benih kuno tertinggi, kata tetua agung mengangkat isu tersebut. Si Hao mengerutkan kening dan berkata, terus terang kupikir akademi menahanku di sini agar mereka bisa membantuku menemukan benih. Ada gua di bawah tanah tetapi belum tentu berisi benih tertinggi. Bahkan di era abadi kuno hal seperti itu sangat langka dan sulit ditemukan, kata tetua agung. Aku sudah menyiapkan benih sendiri tetapi aku tidak yakin apakah itu cocok. Si Hao mengeluarkan sebuah benih yang diselimuti kekacauan dan terus berubah. Benih ini menarik, belum terbentuk tetapi terus tumbuh memelihara penciptaan langit dan bumi. Mata tetua agung tiba-tiba menjadi sangat dalam seolah-olah ia bisa melihat menembus dunia bawah.
Penatua Agung, apa pendapatmu tentang benih ini? Tanya si Hao. Ini bukan benih biasa, sangat berharga, tetapi tampaknya masih dalam proses pengembangan. Aku tidak tahu berapa lama lagi, kata Penatua Agung mengungkapkan rasa hormatnya mendalam terhadap benih itu. Si Hao menjawab dengan serius lalu menambahkan, sebelumnya aku ingin merebut sarang burung mulai dari penggantinya menggunakan plasenta langit dan bumi untuk melihara diriku sendiri daripada menunggunya matang dan menyatu dengan tubuhku. Aku punya ide mirip dengan metode Dao Harmoni yang ingin kuajarkan kepadamu. Mungkin ini bisa berhasil. Mata Penatua Agung berkilat dengan cahaya ilahi yang tajam. Si Hao terkejut. Itu hanya pikiran sebelumnya dan sekarang ia tidak tahu bagaimana memilihnya. Ada berapa banyak benih berharga yang tak terkalahkan di dunia ini dari zaman kuno hingga sekarang, jumlah tak terhitung. Akademi Abadi menemukan beberapa di antaranya karena para leluhur di era sebelumnya sengaja menyegelnya. Kalau tidak akan sangat sulit menemukannya, kata Tetua Agung. Jika kau tidak memiliki benih Dao tertinggi, gunakan tubuhmu sendiri sebagai benih dan kembangkan jati dirimu. Itulah kata-kata Tetua Agung. Si Hao tercengang, idenya sungguh menakjubkan. Dengan menggunakan diri sendiri sebagai benih Dao tanpa bantuan eksternal apapun, seseorang dapat langsung mencapai Dao melalui tubuh fisik, menyatukan jiwa dan mengembangkan jati diri. Apakah ada yang berhasil di era kuno abadi? Tanya si Hao. Semuanya telah gagal, entah mereka menjadi tidak berguna atau mereka menyempurnakan diri mereka sendiri sampai mati, jawab Tetua Agung dengan tenang. Di zaman kuno beberapa banyak benih tertinggi yang bisa ditemukan. Dari zaman kuno hingga sekarang jumlahnya tak terhitung. Terkadang seseorang jenius tak tertandingi mencapai titik itu, tetapi tanpa benih Dao untuk menyatu karena enggan menjadi orang biasa, mereka terpaksa mengikuti jalan yang rusak, kata sang Tetua Agung. Justru karena benih yin yang, pohon Dao, segudang dan sebagainya tak lagi tersedia, beberapa orang memaksakan diri menempuh jalan ini. Maukah kau melanjutkan? Tanya Tetua Agung. Aku akan menempuh jalan ini. Si Hao akhirnya mengambil keputusan. Tatapannya sangat tegas. Si Hao meninggalkan akademi untuk perjalanan pertamanya yang agak santai melintasi Wolingtian. Ia melewati satu demi satu kota besar. Mengikuti instruksi, ia akhirnya mencapai tujuannya, sebuah puncak menjulang ke langit, menjulang tak terkira tingginya ribuan kaki dan megah. Di atasnya tertulis dua karakter besar, Bukit Abadi. Gunung itu tampak menonjol tepat di tempat yang dicari si Hao. Saat ia mencapai puncak, si Hao merasakan cahaya keemasan menyinarinya. Matahari yang paling besar terbit dari timur. Oke cuy, terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk aktifin lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan video terbaru di channel gua.